Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di konten cerita berbagi rasa. Jadi konten terbaru Pak Aming. Oh gitu. Nah, jadi konten ini menceritakan tentang seberapa penting sih kuliah. Kemudian setelah lulus kuliah itu, nah yang paling penting ini nih, output setelah dari lulus kuliah itu menjadi apa sih? Apakah sesuai dengan jurusan yang diambil atau malah berbeda jauh? Nah seperti ini. Seperti itu atau seperti ini? Gak apa-apa, sama aja. Dan di sini narasumbernya ada Kang siapa Kang ini Kang? Keren banget Keren ya? Keren karena ini spotnya sambil lihat pantai, jadi butuh kacamata hitam. Nanti saya lihat mata saya ini banyak edit, jadi inilah jelek. Oke lah, kita kenalan dulu Kang, siap. Nama saya Riyandi Nurman, nama asli. Kalau dipanggil akrabnya Aming mungkin ya. Ya Aming ya. Di Pangandaran. Terus tinggal di Pangandaran dari semenjak corona. Tadinya tinggal di Jogja ya. Kebetulan saya lulusan UMY di Yogyakarta. Terus ya itulah. Oh ya, kalau kelahiran pada Herang. Kelahiran dari Jawa Barat ya teman-teman. Oke lah, kita akan bertanya terlebih dahulu seputar dunia perkuliahan dulu ya teman-teman, sebelum ke outputnya. Nah, sewaktu kuliah dulu ngambil jurusan apa Pak Aming, kemudian hobinya ngapain aja, dan sewaktu kuliah apakah termasuk anak yang bandel atau gimana nih? Aduh. Soalnya seru banget nih kalau dunia perkuliahan, dunia paling asik katanya gitu. Saya dulu kuliah angkatan 2013. Masuk awal 2013. 2013 dulu saya ngambil jurusan teknik elektro. Teknik elektro. Di UMY yang tadi udah saya sebutin. Ya, kalau hobi sih dari dulu juga udah ini ya, main musik. Main musik. Nah, ceritanya dulu tuh sebelum masuk UMY teknik elektro, ya, jadi saya itu sempet daftar namanya SBMPTN mungkin ya. Iya, ada SNM, ada SBM. Ya, SBMPTN di kampus UPI Bandung jurusan seni musik. Karena hobi saya main musik. Jadi tapi kebetulan ya bukan nasib mungkin ya, keterima di kampus UPI jurusan seni musik. Terus akhirnya ngelanjutin teknik elektro karena sebelumnya di SMK-nya juga jurusan teknik elektro. Nah, kalau masalah bandel apa enggaknya, karena dari mulai sekolah juga salah satu orang yang gimana ya, agak males juga sih. Selengean kayak gitu ya. Gitulah. Jarang berangkat sekolah. Jadi apalagi pas kuliah mungkin bisa dikatakan jarang juga sih kalau masuk. Jarang masuk. Jarang masuk. Titip absen kali ya. Titip absen ya, itu mah wajar lah. Wajar lah. Jangan disebutin di sini. Tapi buat teman-teman harus merasain namanya titip absen, bolos kuliah. Nah, gitu. itu Harus nyoba deh. Bener. Nah, kemudian untuk tugas sendiri gimana dulu Kang? Dunia kuliah kan tentunya banyak tugas nih. Ngerjainnya gimana tuh? Apakah mendadak banget atau malah tidak dikerjain? Tugas kebetulan kalau saya banyak nyontek. Jujur banget ya teman-teman. Tapi kalau yang emang saya seneng pasti dikerjain sendiri. Ya. Dikerjainnya tepat waktu. Tepat waktu karena sesuai hobi kayak gitu. Teknik elektro kebetulan banyak apa tugas praktek yang kayak bikin alat kayak gitu. Oh iya benar. Juga banyak perhitungan yang bikin riut dan itu males ya. Males. Nah kayak gitu. Dan Pak Aming ini bikin grup band juga ya waktu di Jogja bikin grup band. Dan aktif juga di salah satu sanggar juga gitu ya. Yes. Jadi berapa Bolok Bolok ya? Ada. Bolok orangnya ada, tapi udah sibuk sendiri-sendiri. Ya. Nah jadi cerita kuliahnya kurang lebihnya seperti itu teman-teman lah, cukup asik lah pokoknya. Sambil minum ya? Sambil minum ya nggak apa-apa. Nah jadi untuk selanjutnya nih kita berbicara ke output. Nah setelah kuliah dari jurusan teknik elektro nih, kemudian di dunia nyatanya sekarang dunia kerjanya apakah sesuai atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Aming sekarang itu bergelut di dunia apa sih kerjanya gitu? Oh iya.
Kalau sekarang saya fokusnya ke bidang videografi. Dari teknik elektro mau jadi videografer. Videografi. Jadi bikin video. Kebetulan ya mungkin nasibnya emang udah seperti itu ya. Karena dari lulus teknik elektro pun kebetulan saya menyukai di bidang-bidang kreatif, di musik senang. Terus ya tadi bisa disebutin band-bandan juga, di sanggar pernah aktif. Terus ya pokoknya inilah. Nah setelah lulus kuliah, saya juga sama teman-teman pernah ngerintis sablon kaos. Jadi pernah nyobain itu. Terus di bidang apa? Persyutingan loh. Pernah ikut casting lah. Diajak sama teman sampai kurang lebih aktifnya tuh setahunan di dunia peraktingan itu ya. Tapi kebanyakan pakainya figuran yang lewat itu aja. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi udah masuk TV ya. Nah pernah. Jadi pas menenggelami terjun ke dunia itu, jadi saya juga sekalian belajar bidang-bidang lain. Jadi saya lihat kameramen, kerjanya kayak gini, sutradara kerjanya kayak gini. Nah mulai dari situ saya mulai menyukai di bidang video. Akhirnya saya tertarik dan dulu ke almarhumah ibu saya minta kamera dulu. Jadi pengen belajar, emang bener-bener belajar gitu. Nggak tahu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya jalannya emang udah di situ ya. Di situ ya benar. Apalagi udah berkeluarga sekarang ya. Jadi dan alhamdulillah ternyata berpenghasilan dari video itu. Mungkin menurut sebagian orang, Pak Aming ini bisa dikatakan tidak bekerja karena tidak di kantoran mungkin ya. Tapi bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Tapi padahal gajinya lumayan ya untuk seorang videografer juga. Kalau ada yang lumayan, ada yang sebagai teman. Namanya juga termasuknya freelance itu ya. Seperti itu teman-teman, ternyata lulusan dari teknik elektro sendiri tidak harus di dunia elektro kembali. Nah, bisa juga keluar keluar jalur malah gitu ya. Jadi bukan berarti teknik elektro itu atau jurusan-jurusan lain itu kurang mendapatkan hasil. Jadi saya nggak menyatakan itu, cuma kebetulan mungkin nasib saya terus hati saya jatuhnya ke bidang yang lain. Tetap dijalani, jurusannya tetap dijalani, terus kuliahnya juga jangan malas seperti saya. Tapi yang saya rasakan jangan sampai ada yang nggak fokusnya gitu loh. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu jangan setengah-setengah, jadi harus ada yang fokus di satu bidang kayak gitu ya Bang. Nah untuk pertanyaan selanjutnya berarti menurut Pak Aming sendiri kuliah itu penting nggak sih? Barangkali kan di sini penonton saya kebanyakan anak SMA nih yang akan melanjutkan yang mau kuliah, mau kuliah pasti cari-cari info juga. Nah setelah outputnya ternyata ada contoh nih Pak Aming tidak sesuai jurusan tapi ada di bidang yang lainnya kayak gitu. Jadi menurut Pak Aming sendiri kuliah itu penting nggak sih kayak gitu? Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya penting banget gitu. Penting banget. Cuma tergantung biaya juga. Ada biaya apa enggak gitu kan? Jangan terlalu memaksakan juga. Atau bisa cari jalan keluar, jangan cari beasiswa. Pentingnya itu gimana? Kita kuliah kan sebenarnya membuka pola pikir. Nah, iya. Jadi belum tentu yang emang kuliah jurusan ini harus kerjanya di bidang ini. Jadi sebenarnya cuma merubah pola pikir yang tadinya berpikirannya ini, bukan berarti yang tidak kuliah gak punya pola pikir ya. Mohon maaf. Jadi maksudnya gimana ya menyebutinnya? Mungkin gimana ya? Saya wawasan sih ya. Menambah wawasan. Mungkin karena kita bertemu banyak banyak orang, beda karakter, gitu ya. Terus dari mana-mana, jadi sering tukar pikiran. Jadi belajar dari berbagai kepala gitu ya. Saya kalau mau jadi mahasiswa harus aktif. Jangan maksudnya ikut organisasi atau apalah. Ya, benar. Jadi kan di kuliah itu ada di akademik kayak gitu, kemudian juga ada di non akademiknya. Nah jadi teman-teman tinggal
pilih aja, fokus aja mau di akademiknya kayak gitu atau di non akademiknya. Misal kalau Pak Aming saya lihat di akademiknya kan tadi seperti hitung-hitungan kurang nih. Jadi kurang. Mencari solusi kembali nih gimana sih cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan aktif di luar untuk menambah wawasan. Dan alhamdulillah teman-temannya sekarang udah banyak teman-teman videografer ya dari Jogja, dari Pangandaran kayak gitu. Kalau dari pengalaman kayak gitu kemudian aktif di berbagai organisasi. Jadi menurut Pak Aming sendiri kuliah itu penting ya? Penting banget. Jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, lanjutin tekad kalian kayak gitu. Tapi sekarang online ya, kuliah online ya? Udah hampir 2 tahun kayaknya sekarang, 1 tahun setengah udah masih online terus. Maksudnya kasihan juga ya, nggak merasakan senangnya di kampus gitu. Jadi mudah-mudahan bumi kembali membaik. Nah, oke, kita lanjut kembali. Sekarang kan Pak Aming menjadi seorang videografer di Pangandaran. Iya. Nah, bisa dikatakan seperti kayak gitu. Iya. Jadi kayak konten kreator kayak gitu ya, teman-teman. Iya, mungkin. Bisa jadilah. Nah, untuk videografernya sendiri, Pak Aming itu fokus kemana sih? Mungkin teman-teman ada yang kepo nih. Barangkali ada yang berdomisili juga di Pangandaran. Barangkali aja yang nonton di sini tertarik nih untuk videografer Pak Aming. Iya. Nah, gitu. Garapnya apa aja kayak gitu, Pak Aming? Sebenarnya saya masih mencoba-coba sih ya, karena di Pangandaran itu saya kebetulan baru setahun dan aktif di bidang videonya mungkin berapa bulan lah yang emang benar-benar fokus di jadi saya melihat peluangnya itu apa dulu. Nah kebetulan kalau di Pangandaran itu adanya di video wedding. Jadi wedding saya garap, terus di produk juga bisa, terus mungkin nanti kalau udah wisatanya normal kembali mungkin bisa di wisata, terus ya video apa lagi ya, mungkin promosi daerah itu mungkin daerah mungkin bisa. Jadi lebih fokusnya di sinematik atau di vlogging atau gimana tuh Pak Aming? Sinematik iya, di vlogging bisa gitu ya. Vlogging saya kebetulan sekarang di timnya Barudak Kampung Turis, ada YouTube-nya, nanti bisa di subscribe dulu. Ya siap teman-teman. Itu jadi juga salah satu mediator untuk promosi Pangandaran. Nah iya gitu, mungkin itu di bidang wisata. Kayak gitu teman-teman, kayaknya dari semua udah tersampaikan. Pertama kuliah itu penting, yang kedua itu kuliah itu teman-teman bebas menentukan jurusan apa, yang penting sesuai dengan hobi kayak gitu. Nah nanti outputnya tidak tergantung dengan jurusan itu juga tersebut teman-teman. Sama pengen ke film juga mungkin. Iya. Iya, untuk selanjutnya nih ada harapan nggak sih untuk kedepannya untuk melanjutkan lagi S2 mungkin di jurusan elektro kembali atau di jurusan yang lainnya Pak Aming? Kalau S2 enggak sih kayaknya, nggak ada kepikiran ke sana. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Karena udah berkeluarga juga, terus udah fokusnya udah agak ke situ. Udah beda ya sekarang. Udah beda. Malah pengen mungkin mempelajarinya mungkin ke bidang video aja. Video aja. Sekarang lebih fokus lagi ya. Oke deh, untuk yang terakhir untuk kesan-kesannya atau memberikan motivasi nih buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah Pak Aming. Berarti anak SMA ya, anak yang baru lulus ya? Yang mau masuk kuliah dan ada yang teman-teman yang mau lulus kuliah juga nih, gimana motivasinya teman? Untuk anak SMA dan SMK sederajat yang mau lulus dan bingung mau ngapain kuliah atau enggak, saya sarankan lebih baik kuliah. Tapi kalau semisal tidak kuliah dengan sesuai jurusan yang diharapkan, ya benar, jalani aja. Saya pernah mencoba gitu, pernah ngalamin, itu tidak jadi permasalahan yang besar. Maksudnya bukan berarti akan ada kata salah jurusan misalnya. Nah iya benar. Itu menurut saya nggak selalu melulu harus begitu. Jalani aja. Nah buat teman-teman yang lagi kuliah dan mau lulus, mungkin lagi pada nyusun ya, semoga lancar juga. Yang mau masuk terjun ke dunia kerja, kebetulan dunia kerja pada saat pandemi ini mungkin susah ya, dunia kerja susah. Saya salah satunya. Susah kerja ya? Susah kerja. Mending berwirausaha aja. Amin, mudah-mudahan. Jika tidak kerja sesuai dengan jurusan, itu bukan suatu permasalahan juga, karena sebenarnya kita
bisa apa, ada desakan buat belajar sampai ke itu bisa di tempat kerjanya atau gimana ya? Ya pokoknya kalau nggak sesuai dengan jurusan itu jangan disesali jangan ya, disesali gitu. lah. Karena masih banyak jalan yang lainnya kayak gitu. Misalnya saya gelarnya kan ST, ya. Sarjana Teknik. Terus sekarang ternyata gak dipakai gelarnya kan, gak apa-apa lah. Yang penting beda gitu. Masnya udah sarjana, misalnya A-nya udah sarjana tapi jadi tukang video di nikahan lagi gitu kan. Apa ngomongnya gitu, gak apa-apa. Saya udah tukang video juga sarjana gitu. Harus dibalikin gitu. Semangat lah pokoknya. Semangat lah. Oke lah. Ada lagi teman Pak? Udah mungkin dah. Udah mungkin. Oke teman-teman, segitu dulu pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin teman-teman Instagram saya. Iya, nanti saya cantumin. Oh siap. Nanti saya cantumin. Buat teman-teman yang mau lanjutin kuliah, semangat terus. Buat yang mau lulus kuliah, semangat juga buat skripsinya. Semangat buat cari-cari kerjanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.